Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kembali sama Mas Ian lagi, masih di tempat baru. Setelah kita bahas Kindaichi, seharusnya kita bahas apa? Apa? Kindaichi 37? 37, Ya, tapi 37. nanti dulu. Ternyata ada yang lebih Apa ya? lebih urgent. Lebih urgent. Terbitnya dadak pula. Nggak dadak sih. Tapi aku baru tahu baru minggu lalu. Iya memang. Baru minggu lalu. Jadi dadak tapi nggak dadak. Nanti tak ceritain. Nah ini Master Keaton Remaster. Ini one shot-nya, salah satu one shot-nya Urasawa Naoki. Dulu tuh udah pernah terbit Mujirushi. Ngerti Mujirushi nggak ya, baca ada tuh. Mujirushi ning dia. Seharusnya aku punya sih. Seharusnya. Tapi Mujirushi nggak begitu ngena. Iya karena itu kan museum. Museum dan one shot juga kan ya. Jadi memang nggak- dibuat nggak- buat nggak- museum kan. Nah ini tuh kaget kan pas Kaget terbit. lah, kaget. Iya. Tadi aku pikir dia semacam premium, versi premiumnya Master Keaton. Ternyata Karena ada tulisan remaster. Remaster, kan? Ini aku nggak ngerti juga sih kenapa. ternyata sequel ya ini. Lebih tepatnya edisi nostalgia sih. Tapi sebenarnya sequel secara urutan tuh sequel. Kalau dari timeline berapa tahun dia? Dia ini Aku tuh bingung ya. 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun dari umur Keaton waktu Ah. volume pertama. 10 tahun atau 20 tahun ya? Pokoknya di sini disebutin, dok. Pokoknya pasca dia penggalian itu, kemudian dia udah jadi dosen lagi. Nah, itu kemudian sampai sekarang. Jadi dari volume 12 itu dia kan itu menggali peradaban yang kemudian di sini tuh dia dibilang kamu akademisi gadungan gitu loh. Nah, itu volume 12. Jadi 10 tahun 20 tahun lah. Nah, aku kan sebenarnya baca Keaton tuh baru volume 1 kalau yang lama. Iya. Kalaupun mau dihitung volume yang lama banget tuh kan aku udah lumayan lupa ya. Iya. Nah, aku baru baca ulang tuh volume 1. Nah, aku ngerasa kalau Satu yang volume 1 yang Viz Media ya? Viz Media. Nah, sebenarnya Mr. Keaton itu dia Sebentar. Master atau Mister? Master. Master ya, bukan Mister ya. Oh, Master. Ha. Nah, sebenarnya Master Keaton itu dia punya benang merah nggak sih tiap volumenya? Enggak. Atau kayak KID? Enggak, sama kayak GID. Sama kayak KID ya? Jadi santai, Oh, benar-benar santai. santai. Berarti dibaca di semua volume berapapun Iya, masuk? aku pertama kali baca Master Keaton itu volume 5. Volume 5? Volume 5. Gila. Enggak, Deng. Pertama kali baca Master Keaton itu yang dulu terbit LX volume 6. Volume 6 itu berapa puluh tahun lalu ya berarti? Iya, udah lama banget. Di rental tentunya, di rental Nggak ada tuh sekarang ya. baru. Nah, kalau yang ini tuh memang sebenarnya LX tuh udah lama nih. Ngehin Master Keaton Remaster. Remasternya tapi bukan yang anu. Dulu tuh aku nanya, yang reguler mau bisa kok nggak terbitin yang reguler dulu, kenapa remaster? Rake-nya susah yang reguler. Kita dapetnya yang ini. Oke. Aneh nggak sih menurutku kenapa yang versi sequelnya itu malah bisa lebih dapat? Jepang memang Bisa. kayak gitulah. Ya fakta bahwa sen saya nggak dapat tapi lost canvas duluan Nah kan ya itu aneh. waktu baca Lost Canvas. Nah untungnya waktu baca yang sequelnya ini kita nggak perlu baca yang seri originalnya. Bener, nggak perlu. Untung banget. Aku juga ketakutan awalku ketika baca ini tuh, jangan-jangan kita nanti lost nih. Kayak ngerti nggak itu sequelnya Dokter Teru, bukan Teru yang Corona? Mm-mm. Tahu kan? Tahu. Itu kan kalau kamu nggak baca Teru, nggak bisa. Nggak bisa bubar. Nggak bisa. Berarti semacam City Hunter kan ya? Haha. Nah, City Hunter kan keluar yang versi apa sih yang versi sequelnya itu ya? Rebirth ya. Nah kan yang pertama aku baca kan itu aku langsung bingung lah. Ini cerita pertamanya gimana? Bener. Nah ini nggak, untungnya ini Untungnya tuh nggak. udah mah one shot, enak banget dibaca, apalagi penyuka kan ya, penyuka misteri ya. Misteri. Dan apalagi KID ya. mirip-mirip, Kalau mirip. suka KID KID. cocok banget. Ya, cocok. Nah bedanya dengan KID dia lebih deep tiap kasusnya. Arkeologi gila. Ini memang bacanya tuh, tapi ya Master Keaton Remaster ini cenderung lebih ringan dibandingkan Master Keaton yang original. Yang original. Ya aku ingat loh soalnya Iya baca kan? volume yang pertama untuk satu chapter aja butuh effort. Ya mungkin selain bahasa Inggris ya. Selain bahasa Inggris ya. Selain bahasa Inggris. Tapi aku bisa baca ini sekali duduk loh. Kayak ya sama. Sekali Sama duduk hari terus. ini baca langsung Oh iya. kelar. Aku tuh sebenarnya takut kan pas ini tuh aku ngajak kamu konten tuh kan. Iya aku mau coba rampung nggak ya? Rampung, untungnya rampung. Ternyata bisa sekali duduk. Ya udah, maksudnya besoknya langsung tak kasih kamu. Yang bikin aku kagum sih sama pengarangnya ya, sama Urasawa Naoki Sama Takashi Nagasaki. Takashi Nagasaki gila. Mereka tuh pengetahuannya kayak apa ya? Iya ini kayak Gila kan? Kalau kita ngomongin Master Keaton, ngomongin 20th Century Boys, ngomongin monster kan kayak bener-bener luas kan cakupannya ya. apalagi ini. Ini tuh Ini sama- pengetahuan sih. Gila. Ini tuh kasusnya pendamping, persis KID. KID itu kasus itu pendamping, yang penting itu kita dapat insight soal arkeologi. Ini juga mirip Kayak sih. lebih ringan, jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Nah, kalau ini memang
muat jadinya seinen kan ya. Seinen. Nah, jadi Sama agak capek. Sama dia lebih ke historical nggak ya, sejarah kan ya? Ininya. Jadi sejarahnya pun sejarah dunia yang udah lewat ratusan tahun lalu, bahkan sampai yang ribuan tahun lalu. Yang itu yang kadang yang nggak nyangka, makanya gila ini. Ini tuh apa ya? Aku baca ini aku langsung keinget Iliad kalau kamu ingat. Ingat, cuman aku lupa ceritanya. Ya, Iliad tuh aku punya juga. Kapan-kapan dibahas ya, kapan-kapan dibahas Iliad. Jadi apa ya? Kisah Aesop, kisah Kano, dan itu disambung-sambungin. Cuman kalau Iliad kan fokusnya satu nih, Atlantis. Nah, disambungin ke kisah Aesop. Kalau ini kan fokusnya banyak sejarah. Banyak sejarah. Karena memang dia sejarah itu kan device buat nyeritain Kiton. Betul. Karakternya Kitonnya kan betul. Seperti apa? Dan kalau ngomongin gambar, Kiton di sini tuh terlihat tua. Lihat tua. Terlihat tua kan. Waktu kamu ingat kan kamu pas baca volume 1 tuh? Makanya aku pertama dia time skip-nya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. 20 tahun. 20 harusnya 20 tahun sih. Karena anaknya udah punya. Oh iya, anaknya udah punya anak. Bukan, anaknya udah nikah dan cerai. Ya. Nah, itu yang bikin cerita ini bagus. Dan kalau diingat-ingat ya, kalau aku ingat-ingat, Master Kiton itu bungkusnya itu ada 3. 4 sih kalau sama Kitonnya. Selalu soal Kiton, selalu. Yang kedua itu keluarga, pasti keluarga. Yang seri original juga sama ya? Jadi setiap kasus itu akan selalu berhubungan dengan keluarga. Humanisnya entah ngomongin keluarga sejarah atau bukan ya? Entah keluarga sejarah atau ketika dia menyelidiki suatu kasus, di kasus itu tuh dia biasanya menyelesaikannya itu karena empatinya kepada korban atau kepada Kanu. Nah, yang ketiga sejarah. Terus bonusnya adalah Kiton tuh selalu digambarkan sangat jago. Iya. Ngakali ya. Pinter sih. Anjir tuh. Lebih pinter. Ini kamu pakai yang kertas buku gila. Anjir tuh keren banget tuh. Gila. Banget. Harusnya kan tuh dia di situasi hidup mati ya sebenarnya. Cuman bisa kalem dan santai lah. Gila ini orang. Ya ini dia mantan SAS gitu. Nah itu 4 ini tuh yang selalu di Kiton original tuh ada, dan di sini direplika di setiap chapter. Oh. Enggak, aku kan udah baca sampai tamat ya Kiton yang lama tuh. Jadi aku pas baca chapter 1 ini, ini personifikasi keluarga ayah, keluarga yang bukan keluarga. Yang kedua tuh kemudian anak. Nah kemudian ini. Kemudian ada istri, oh ya memang begini Kiton itu. Oh ya, satu lagu yang aku ingat ada Indonesia Dimension. Iya, Kalimantan. Anjir. Aku foto tapi aku lupa nggak posting. Aku udah tak foto nih. Jadi thumbnail aja. Aku mau Indonesia dikit. Mau tak posting tapi aku lupa. Sialan itu. Tapi di Kiton lama juga ada. Waktu Kidi pun ada Indonesia. Ada lumayan. Ada beberapa kali dia mention Indonesia. Jadi memang kalau ngomongin sejarah, ngomongin arkeologi, Indonesia tuh sering ya. Pasti kena. Ini kita overprop sih, tapi ya udahlah. Indonesia cuy. Oh, aku mau tanya sedikit tapi soal spoiler mungkin ya. Kalau di ending yang seri original tuh apa yang terjadi dengan Kiton? Endingnya tuh biasanya Kiton tuh kan kasusnya satu. Kalau yang volume terakhir 12 itu satu volume tuh satu kasus. Jadi emang dia terlibat perang sih di situ. Dan tidak apa yang terjadi di sana itu adalah apa yang dikisahkan di volume di chapter 1. Dia menemukan temuan baru yang kemudian harapannya bisa ngangkat dia di dunia arkeologi, pendidikan, aktivitas akademia ya. Tapi ternyata di sini tuh ditunjukkan kalau iya memang dia sekarang jadi dosen. Tapi impiannya ngomongin arkeologi malah berkurang. Nah, itu kan kemudian yang di sepanjang cerita itu kan dia diingatkan kembali, mimpimu tuh apa? Tapi basically Kiton tuh detektif. Bukan, dia itu dosen. Dosen kan? Makanya aku waktu baca tuh. Jadi Kiton itu ya dosen. Tapi dia karena nggak punya gelar doktor, jadi dosen terbang aja. Nah, temuan arkeologinya dia di volume 12 itu nanti, kalau dia kan volume 18 ya, kalau di yang Kiton reguler tuh, itu kemudian yang bikin dia tuh jadi foothold-nya dia untuk jadi dosen tetap. Terus kemudian dia tuh, nah karena dari dosen tuh duitnya dikit, zaman dulu tahun 90-an ya, dia jadi penyelidik asuransi. Oh iya. Iya kan? Maksudnya penyelidik asuransi itu berarti dia diceritakan dalam komiknya atau? Oh iya. Bukan dari awal udah punya background itu? Enggak, memang itu nyambi. Terus dia tuh kan mantan SAS. Jadi mantan militer yang sangat disegani. Gila ya dia ya. Ya memang makanya Kiton tuh kalau ngomongin Naoki Urasawa ya, protagonis yang paling serem itu Kiton. Iya, bisa apa aja. Serem Kiton itu.
Cuman dia gagal dalam percintaan. Ya, keluarga ya. Keluarga. Kan. Dia kan cerai kan sama Cerai. istrinya. Istrinya Ketan dimention nggak sih? Ada jelas ya. Keluar juga. Jelas. Di komiknya keluar. Kecuali yang di sini nggak ya berarti? Di sini enggak karena ya dia tuh nggak penting sih masalahnya istrinya itu. Kalau di sini yang Keaton tuh selalu sering ketemu sama anaknya Yuriko di sini kan. Iya, dia muncul dia. Dia cantik banget. Soalnya pas dulu masih SMA. Oh, oke. Sudah tak cariin anaknya mana. Aku seneng sih waktu lihat interaksinya itu mereka berdua. Apa ya, kelihatan mereka memang bapak anak. Iya memang bapak anak. Maksudnya langsung walaupun aku sebelumnya nggak tahu ya. Langsung wah deep nih, koneksinya bagus. Ini Yuriko ini. Bagus banget sih emang Keaton. Overall sih sangat recommended ya karena juga satu volume tamat. Satu volume one shot, enak lah. Harganya juga oke, 79.000. Nah, 79. ini yang aku puji banget nih Alex Media. Sebelum aku marahin ya di sini. Master Keaton ini pakai ukuran reguler. Ya. Ini tuh sama kayak Kindaichi Premium. Bukan, Kindaichi 37 ya. 37. Dan tapi lebarnya sama kayak Alex sama kayak apa? Level komik biasa. Nah, aku tuh suka. Karena ini kalau dipajang seret. Pasti enggak sih karena ini ini Alex biasa kan ya, tapi kalau dipajang di ukuran level komik kayak gini fit in perfectly. Ya. Nah, ini dan ringan yo, Mas Ian yo. Dibaca nggak capek. Dibaca nggak capek. Kalau kita gitu. ngomongin soal premium, kita yang kolektif Monster ya. capek tangannya. Capek tangannya. Evangelion. Walaupun enak ya punya koleksi gede-gede gitu enak ya, tapi aku pribadi jadi mungkin banyak teman-teman yang lain tuh lebih prefer yang segini gitu. Kalau yang emang suka buat dibaca daripada dikoleksi ya. Kalau dikoleksi memang tentu saja Monster Premium. Tapi keren banget tuh. Itu nomor satu. Keren. Belum sampai sekarang belum ada yang ngalahin ya. Keren banget. Suka Monster keren tuh. Nah, karena itu harganya jadi lebih murah. 79.000. Makanya waktu kemarin aku lihat fisiknya aku kaget lah, kecil. Ya aku juga pas datang itu alhamdulillah. kok paketnya kecil gitu. Kok paketnya kecil pas juga. Ternyata emang kecil. Bagus kecil. Dan kita ngelihat kecil itu kan harus ada perbandingannya ya. Iyalah. Tapi ini kayaknya baru kali kayak ini nggak sih? Baru kali ini nggak sih? Ada jenis komik yang kayak gini dari ngomongin dari segi ukurannya. Enggak. Apa yang selain ini? Maksudnya? Dengan ukuran dan ketebalan yang sama. Itu Mujirushi. Oh, Mujirushi ya? Segini. Dan Burning God juga komik-komik one shot-nya level tuh selalu seperti ini. Segini ya? Oke. Soalnya aku ngeliat dia kecil tapi lebar. Nah, terus ini tuh cuman dijual di toko buku Bina Usaha. Ya, itu aku dari kaget Medan. sih. Ya, wajar sih banyak yang kaget. Jadi, kalau teman-teman mau beli ya mau nggak mau beli di sana. Apakah akan terbit di Gramedia nggak tahu ya, tapi dengar-dengar sih enggak. Gila, Eksklusif di Bina Usaha. Jadi ya nanti link pembelian akan ada di deskripsi seperti biasa. Silahkan beli di sana. Kalau kalian beli dari link itu, kita dapat affiliate dikit. Jadi tolong ya. Support dengan cara berbeda. Kita dapat cuma berapa rupiah atau berapa ratus, tapi ya kalau yang beli 1.000 kan lumayan. Tapi ini akhirnya loh Master Keaton yang digadang-gadang susah buat terbit lagi. Kalau apakah kau akan Master Keaton originalnya 1-12 itu akan terbit? Pribadi sih berharap ya. Banyak yang berharap. Aku juga berharap sih. Semoga terbit. Kalau terbit, tolong ini dipertahankan penerjemahnya. Dan ukurannya juga. Soalnya ini kalian tolong ya Alex nih. Kalian kalau mau nerjemahin Master Keaton dengan format lebih gede, ini tuh jadi jomplang. Iya. Ditata nggak enak. Tolong diperhatikan. Terus Master Keaton itu komik yang sangat memperhatikan detail. Penerjemah dan editornya ini acungi jempol. Ya, enak. Footnote-nya banyak. Ya, pengetahuannya nambah. Footnote-nya banyak. Nah, tolong banget diperhatikan nanti kalau memang terbit. Sebenarnya kalau bisa bakal lebih banyak sih footnote-nya. Iya. Ada beberapa istilah yang menurutku aku harus googling dulu, jujur. Tadi aku baca beberapa istilah, tapi istilah yang nggak berkaitan dengan arkeolog ya. Ada istilah kayak multikultural dan lain sebagainya. Itu yang itu tolong diperhatikan penerjemahnya. Siapa? Si Mbak Si itu Mbak ya Mas namanya ya? Si ya, sama. Si. Kalau bisa editornya tetap Mbak Foni. Simply karena apa? Secara istilah itu nanti nggak berubah. Soalnya kalau biasanya ganti editor tuh nanti iya, istilahnya beda. Beda. Dragon Ball kan kayak gitu ya. One Piece juga. Tapi One Piece kan iya tetap sih. Ya udahlah. Yang penting tolong itu Alex Media PR buat kalian. Kalau memang mau nerbitin Master Keaton,
penerjemahannya dipertahankan, editornya dipertahankan, biar rasanya nggak berubah. Sumpah ini kalau kalian nanti kacau di Master Keaton original, hujatannya lebih parah nanti. Hati-hati sih. Hati-hati. Penggemarnya Naoki Urasawa itu fanatik. Gila. Beda sama Naruto. Oke, apalagi Mas Ian? Enough. Oke, itu aja. Teman-teman, thank you udah dengerin. Panjang juga ya 15 menit. Karena Master Keaton memang biasanya kalau komiknya bagus, kita ngomongnya agak panjang. Tapi kalau komiknya kesannya kami biasa aja, entah itu sama Mas Bagas atau sama Ian atau sama yang lain tuh, kita jadi compact aja. Ya udah gitu ya. Ya udah, yang penting kita kontennya. Kalau jelek banget malah bisa dihujat. Oh, panjang, jelek banget kayak Boruto. Waduh. Kayak Boruto belum ada katanya. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol yang lain.